Halo Sobat Desa, jumpa kembali dengan saya Gus Aryadi dalam acara Talk and Share Balai Banjarmasin. Kali ini kita akan membahas terkait SDGs Desa, yaitu SDGs nomor 9, 10, 11, dan 12. Apa saja? Mari kita cek. SDGs nomor 9 atau Goal 9, yaitu infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, yang dengan ditandai dengan simbol jalan yang sangat panjang. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, maka infrastruktur desa itu harus sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, maka pembangunan di desa harus dikelola secara swakelola oleh masyarakat desa itu sendiri. Infrastruktur desa seperti meliputi jalan poros desa, pembangunan di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka kebutuhan desa harus direncanakan dengan baik dari bawah ke atas permintaan masyarakat desa dan disanggupi oleh pemerintah desa. Dengan melihat kesanggupan desa, kita harus bisa memonitoring jalannya pembangunan infrastruktur dan inovasi desa. Jika infrastruktur desa dibangun, maka masyarakat desa dapat berkreasi di sana dan dapat menumbuhkan inovasi-inovasi yang akan datang dan berkelanjutan di setiap tahun atau periodenya. Oleh sebab itu, goals nomor 9 ini terkait infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan harus diimplementasikan oleh setiap desa. Selanjutnya SDGs desa nomor 10 atau tujuan ke-10, yaitu desa tanpa kesenjangan dengan simbol timbangan yang sejajar antar masyarakat desa. SDGs nomor 10 ini berkaitan langsung dengan nomor 9. Kenapa? Karena pada saat kita pembangunan tidak merata, maka di situ ada kesenjangan. Oleh sebab itu, pada saat pembangunan itu terjadi, kita harus memperhatikan kebutuhan dari masyarakat dan kesanggupan dari si desa itu sendiri. Kemudian pada tahun 2030, Indonesia khususnya desa berencana mengatasi kesenjangan. Hal itu dapat diukur keberhasilan dengan koefisien Gini, tingkat kemiskinan di desa, dan status perkembangan desa, serta indeks kebebasan sipil di desa. Selanjutnya SDGs nomor 11 atau tujuan 11. Nah, kita bisa lihat yaitu kawasan desa pemukiman aman dan nyaman dengan simbol gambar rumah desa dengan lingkaran yang tidak terputus. Pemukiman adalah kebutuhan dasar dari manusia. Oleh sebab itu, maka pemenuhan untuk kebutuhan dasar itu harus dibangun secara layak, aman, dan nyaman. Itu harus dijalankan dengan cara satu, kita harus memperhatikan bangunannya yang pertama, sesuai dengan peraturan terkait pembangunan dari tapak rumah. Kemudian kita juga harus melihat kondisi lingkungannya. Aman itu juga harus kita lihat dari lingkungan yang kondusif. Dan akhirnya terciptalah pemukiman yang nyaman untuk masyarakat desa. Selanjutnya ada SDGs 12 atau tujuan 12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, dengan simbol masyarakat desa membuang sampah ke tong sampah yang telah terseleksi. Tujuan ini berkaitan dengan upaya mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi dengan mengurangi produksi dan konsumsi sampah. Masyarakat desa harus sadar terhadap lingkungan dengan cara mengetahui sampah-sampah yang mereka produksi sendiri, seperti sampah yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian masyarakat desa juga harus dapat
meningkatkan pengetahuan dari sampah-sampah itu sendiri dengan cara belajar bersama, kemudian difasilitasi oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kompetensi mereka. Oleh sebab itu, maka hadirnya pemerintah desa, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga negara untuk berkolaborasi, bersinergi, mengurangi dampak dari sampah terutama ataupun dampak lingkungan lainnya yang ditimbulkan terhadap bumi, karena ada namanya perjanjian Paris yang kita sudah sepakati di tahun yang akan datang Indonesia harus terbebas dari namanya polusi, sampah, dan sebagainya. Baik teman-teman desa, mungkin itu saja pembahasan dari SDGs 9, 10, 11, dan 12. Kita nantikan episode berikutnya, SDGs berikutnya. Sekian dari saya, Gus Aryadi, pamit undur diri. Salam desa.